Pernah kebayang nggak orang yang tinggal serumah sama kamu ternyata adalah seorang pembunuh? Tahun 2016 ada orang tua yang namanya Wawon. Wawon ini tiap hari ngaku-ngaku kalau dia bisa gandain uang jadi berkali-kali lipat. Jadi setiap hari dia mencari korban yang mau menginvestasikan uangnya ke si Wawon. Dengan tipuan si Wawon ini ada beberapa TKW yang percaya dan mau memberikan uang kepada si Wawon. Jadi caranya dia dekati para TKW ini. Terus dia bilang ke TKW-nya, kamu mau sukses nggak? Kamu mau kaya nggak? Kamu mau hidup kamu kerjanya gitu-gitu aja? Kemudian kalau kamu percaya, saya tunjukin caranya ke kamu. Coba, mana uang kamu 100.000? Jadi, si Wawon itu ternyata sudah ada 2 amplop. Amplop yang pertama itu masih kosong. Jadi dia ambillah uang 100.000 dari si TKW itu. Terus dia masukinlah uangnya ke dalam amplop. Nah, saat dia masukin, sudah ada uang 200.000 dia sembunyi di belakang dia. Nah, saat dia mau melakukan pertunjukan sulap atau pertunjukan menggandakan uang itu, dia lihatlah mata si TKW itu. Terus dia itu matanya dikedip-kedipin atau dimainin lah ke si TKW itu. TKW ini dia nggak melihat amplopnya lagi. Beberapa detik dia sempat teralihkan dengan mata si Wawon. Disitulah cepat-cepat si Wawon menukar amplopnya dan diberikan kepada TKW itu. Dan TKW itu kaget. Wah, kok bisa jadi 200.000? Dia percaya. Nah, aksi si Wawon ini dia nggak sendirian. Dia mempunyai 2 teman lainnya. Pertama si Wawon kan. Si Wawon atau Aki, tugasnya itu adalah mencari orang yang mau kaya secara instan. Kemudian teman yang kedua adalah Solihin atau Dulo. Dia ngaku-ngaku dia punya kekuatan super yang bisa menggandakan uang. Yang ketiga adalah Dede Solehudin. Dia kerjanya adalah mengumpulkan uang dari para korban. Nah, korban pertama dari kasus Wawon CS ini adalah Siti. Siti adalah seorang TKW yang sudah memberikan banyak uang ke Wawon, bahkan sudah sampai ratusan juta. Si Siti ini udah mulai ragu nih sama Wawon. Dia selalu memberikan uang secara rutin setiap bulan, tiap kali gajian kasih ke Wawon, setiap kali gajian kasih ke Wawon, dan dia ingin meminta imbalan dari Wawon. Jadi Wawon kan bilangnya dia bisa menggandakan uang. Jadi dia nagih, mana hasilnya? Saya udah sering nih kasih kamu uang. Si Wawon ini dia bilang, oh udah ada kok uangnya. Tapi kalau mau ngambil uangnya nggak bisa di sembarang tempat. Kita harus ke Mataram, NTB untuk mengambil uangnya. Oh, si Siti ini akhirnya percaya. Oh oke, ayo kita ke Mataram. Dan si Wawon ini juga bilang, kalau kamu mau, kamu sama ibu mertua saya. Namanya Noneng, biar dia nemenin kamu kan, biar kamu juga nggak takut pergi sendirian. Dan si Siti ini pun juga mau. Kemudian saat mereka di kapal, apa yang dilakukan Noneng? Si Noneng ini langsung mendorong Siti ke laut, dan di situ Siti tenggelam. Si Noneng ini mendorong Siti ke laut. Itu adalah perintah dari si Wawon ini. Si Wawon bilang ke Noneng, kamu mau kaya nggak? Kamu mau sukses nggak? Kamu mau uang? Kalau kamu mau, kamu ikutin saya aja. Kamu dorong dia ke laut. Saya bakal kasih kamu uang dan kamu bakal sukses. Nah, si Noneng ini entah kenapa ya, dia mau. Akhirnya si tim terhanyut di laut, dia meninggal. Awalnya jasadnya ini sulit ditemukan, tapi akhirnya ditemukan, dipulangkan ke kampung halamannya dan dimakamkan di sana. Korban kedua adalah Noneng. Si Noneng ini adalah ibu mertua Wawon yang tadi membantu Wawon untuk membunuh Siti. Jadi si Wawon ini mulai takut nih, takut kalau rahasianya bakal diaduin ke polisi oleh si Noneng ini. Dan si Noneng ini juga terus meminta uang. Jadi si Wawon bilanglah ke Dulo,
ibu mertua saya nih sebenarnya udah nggak bener nih, habisin aja lah. Si Dulo pun bilang, oh oke, habisin aja. Dan si Wawon ini ngajakin si ibu mertuanya ke rumahnya Dulo. Dan ibu mertuanya juga mau-mau aja. Sampai di rumah Dulo, si Dulo ini langsung mencekik ibu mertuanya selama 30 menit. Saat itu mereka masih belum tahu ibu mertuanya sudah meninggal atau belum. Dan kebetulan saat itu pintu rumahnya si Dulo ini masih belum dikunci. Terus si Wawon ke depan kunci pintu, langsung bilang ke Dulo, habisin lagi aja. Akhirnya dicekik lagi sampai benar-benar noneng ini gak bernafas. Dan setelah dibunuh, ternyata mereka itu sudah menyiapkan lubang di dekat rumahnya si Dulo. Dan yang menggali lubang itu adalah tadi Dede. Dia adalah pelaku ketiga bagian dari Wawon CS. Setelah itu mereka langsung menguburkan si noneng ini. Setelah si noneng ini meninggal, anaknya noneng yang bernama Wiwin yang merupakan istrinya si Wawon. Jadi Wawon ini punya istri namanya Wiwin. Nah, ibunya Wiwin itu adalah noneng. Si Wiwin ini mulai khawatir karena ibunya nggak pulang-pulang. Akhirnya dia melaporkan kejadian ini ke polisi dan polisi mulai mencari ibunya si Wiwin ini, yaitu si noneng. Tapi nggak tahu kasusnya sampai mana. Kemudian si Wiwin ini malah dibunuh lagi sama si Dulo dengan cara yang sama, yaitu dengan cara dicekik. Setelah si Wiwin ini mati, dia dikuburkan di tempat yang sama dengan ibunya di Cianjur. Jadi kejadian pembunuhan si noneng dan si Wiwin ini sama-sama di Cianjur. Sudah ada 3 korban. Sekarang kita masuk ke korban keempat. Namanya adalah Farida dan dia adalah seorang TKW. Nah, dia juga udah resah nih sama si Wawon karena dia sudah mengirimkan uang yang cukup banyak ya, sudah sampai ratusan juta. Kemudian dia mulailah menagih ke Wawon, mana janji kamu, mana uang saya, kata si Wawon ke si Dulo, bunuh aja lah. Walaupun, oh iya, akhirnya si Farida ini dibunuh dan dikuburkan di kawasan Cianjur. Si Wawon ini ternyata istrinya ada banyak. Salah satu istrinya adalah Halimah. Halimah ini tiba-tiba dia dibunuh sama si Dulo dan si Dulo ini bilang kalau si Halimah ini sakit. Jadi Halimah dikirimkan ke kampungnya dan dikuburkan di sana. Setelah dibunuh sama si Dulo, si Wawon ini juga nggak marah. Ya udah, dia biasa-biasa aja pas tahu kalau dia udah dibunuh. Si Halimah ini mempunyai anak yang namanya Maimunah. Kemudian si Wawon ini menikah lagi dengan Maimunah yang merupakan anak tirinya. Dari pernikahan sebelumnya, Maimunah ini mempunyai 2 orang anak bernama Rituan dan Reswandi. Kemudian setelah dia menikah dengan Wawon, dia mendapatkan 2 anak lagi bernama Neng Ayu dan Bayu. Bayu yang masih berusia seumuran Jagung itu dibunuh lagi sama si Dulo. Kenapa dibunuh? Menurut pengakuan wawancara dari si Wawon ini, katanya anaknya terlalu rewel. Udah dikasih jajan juga malah nangis lagi. Pokoknya rewel lah. Yaudah, kata si Wawon, bunuh aja lah. Udah ada 6 korban. Dan si Maimunah, istrinya si Wawon ini, dia sebenarnya tahu kalau si Wawon ini melakukan penipuan terhadap TKW dan si Wawon ini juga udah mulai resah nih. Akhirnya saat mereka di Bekasi, si Wawon ini udah merencanakan untuk membunuh Maimunah bersama anak mereka. Rencana pembunuhan mereka adalah dengan menaruh racun ke kopi. Jadi mereka udah menyiapkan rencana dan si Wawon ini juga udah memanggil Dede ke Bekasi untuk membantu mereka meluncurkan aksi mereka. Jadi si Dede ini tugasnya membeli kopi, kemudian Suduloh tugasnya untuk membeli racun. Nah, saat itu mereka mulailah meracik kopi dengan racun untuk diberikan kepada Maimunah dan ketiga orang anaknya. Dan si Dede ini juga mendapatkan kopi beracun.
tetapi dia mendapatkan dengan dosis yang cukup kecil karena katanya tubuh manusia masih bisa tahan jika meminum racun dengan dosis yang kecil. Si Maimunah dan anaknya diberikan dosis yang cukup besar agar mereka bisa langsung meninggal saat itu. Alhasilnya, Maimunah berdasarkan 2 anaknya meninggal, yaitu Ridwan dan Riswandi. Sedangkan Neng Ayu ini masih berhasil selamat karena dia memuntahkan kopi yang dia minum. Dari sinilah polisi akhirnya mulai curiga dan menyelidiki kasus ini. Saat penyelidikan polisi, ditemukan ada bungkusan racun di belakang rumah mereka. Polisi pun menyelidiki lebih lanjut dan didapatkan ternyata ada beberapa orang sebelumnya yang sudah dibunuh yang dikuburkan di Cianjur. Akhirnya mereka pun ditangkap dan polisi sempat bertanya pada Dulo, kok kamu mau ya disuruh-suruh sama si Wawon? Karena si Wawon ini menjanjikan uang 500 juta kepada si Dulo, dan si Dulo pun akhirnya mau. Si Dedek pun juga sama, si Wawon ini menjanjikan uang untuk diberikan kepada si Dedek. Di balik aksi mereka itu, si Dedek sudah mendapatkan uang sekitar 200-an juta dari Wawon. Dulo pun juga sama, sudah mendapatkan uang ratusan juta. Yang ngeri dari kasus ini bukan cuman jumlah korban, tetapi dari yang kita lihat, banyak kejahatan yang dilakukan untuk menutupi kasus penipuan uang. Jadi, jika ada yang menawarkan kekayaan instan kepada kita, jangan kita mudah untuk percaya.